Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Tuhan berkenan kepada orang yang sadar diri dan tahu diri, yang mengakui diri bersalah dan memilih jalan pertobatan. Bagi Tuhan, dosa jangan sampai memperbudak orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang Tuhan butuhkan dari kita adalah kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Kemudian mengambil langkah untuk memperbaharui atau memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menyombongkan diri bahwa kita lebih suci dari orang lain, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Tidak ada salahnya dia mengucap syukur. Tapi kita tidak usah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Masing-masing orang punya porsinya sendiri, kesulitannya, jatuh bangunnya. Kita cukup dengan diri kita. Bagaimana kita masuk ke dalam diri kita, kita melihat segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Lalu kita mengambil langkah pertobatan dalam kehidupan kita. Ini jauh lebih penting daripada melihat kelemahan orang lain, lalu lupa untuk melihat dosa dan kelemahan dari diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, mari kita belajar dari pemungut cukai tadi. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain, tapi dia mengatakan, "Kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Mari, kita semua punya dosa. Tidak ada orang yang suci sempurna. Yang Tuhan kehendaki adalah masing-masing pribadi kembali melihat dirinya, memperbaiki dirinya, lalu mengambil langkah yang baik sesuai dengan kehendak dan jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Semoga masa Prapaskah ini membantu kita untuk saling meneguhkan satu sama lain, saling membantu satu sama lain, menuntun untuk mengambil langkah pertobatan, agar hidup kita
senantiasa dipenuhi dengan berkat-berkat berlimpah yang datang dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Semoga Engkau mengutus kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjamah mereka satu persatu. Dan kalau boleh Tuhan, berikanlah mereka rahmat kesembuhan. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan rahmat kesetiaan dan kesehatan serta kebahagiaan. Biarlah kehadiran mereka menjadi tanda kehadiran-Mu sendiri. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.